Nyatet kan? Panjang juga ya. Baik-baik nyatet ya, silakan. Oke, coba diulang pemulihan krisis. Oke, kita fokus ke dampak tanggal ke tahun ini ya. Jadi kalau kita lihat memang tahun ini secara global semua orang selalu ngomong dengan resesi ya. Dan memang banyak sekali perusahaan bukan startup aja, kalau saya lihat secara global, bahkan McDonald pun sudah mulai di layoff, banking juga sudah mulai layoff karena mereka memang mengantisipasi bahwa tahun ini dan tahun depan mungkin ya tidak akan sepositif tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya sendiri sih, dan saya sendiri kami tidak takut karena kita itu bermain di Asia Tenggara di mana memang prediksi ekonomi tetap akan tumbuh ya. Kalau tidak salah prediksinya itu tahun ini tetap tumbuh kira-kira 5%. Indonesia sendiri saya lihat potensinya masih banyak sekali. Jadi kalau dari kami strateginya itu apa? Secara perusahaan kami tetap memfokuskan pengembangan produk baru di Indonesia maupun tempat lain, pertama. Kedua, pengembangan produk di luar pembayaran juga, jadi value added services lainnya agar para merchant tetap bertransaksi di platformnya kami. Ketiga ya, juga kami akan berfokus ke disiplin operasional di perusahaan kami. Dengan adanya resesi, dengan adanya headwinds yang kita bilang ke depannya, tentu aja kita harus juga melihat secara internal bagaimana kita dapat membuat proses yang lebih efisien lagi, bagaimana cara kami dapat menjadi scalable, itu kan bahas startup, supaya tetap dapat berkembang dengan pesat dari segi volume transaksi tanpa harus menambahkan berbagai macam aset manusia ataupun investasi yang besar. Itulah fokusnya kami. Jadi kalau kami lihat, ya mungkin saya ulangi, pertama saya rangkum ya, pertama saya lihat kalau di Indonesia sendiri maupun Asia Tenggara, walaupun di tempat lain banyak resesi, kami melihat bahwa di Asia Tenggara potensi masih banyak. Kedua, kami juga akan berfokus ke pengembangan produk-produk lainnya di luar pembayaran juga, value added services, agar para merchant tetap bertransaksi di platformnya kami dan juga dapat membawa volume lainnya. Ketiga, kami juga akan melihat secara internal bagaimana kami dapat tetap berkembang dengan pesat, menjadi scalable tanpa harus ya berinvestasi di aset yang banyak sekali ataupun banyak hiring dan sebagainya. Jadi agar lebih scalable lagi. Itu pertanyaan pertama ya. Kedua, pertanyaannya mungkin target 2023 target numbers. Untuk sekarang sih kami memang harapannya dapat berkembang ya dengan growth rate yang sama juga dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi mohon maaf ini kami tidak memberikan target tersebut secara tidak akan diberikan secara itu ya diungkapkan hari ini. Tapi harapannya sih kami dapat berkembang lebih pesat lagi dengan adanya ekspansi ke negara lain dan juga tentunya tetap saja ada riding the wave di Indonesia juga. Ya.